belajar pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 dan kelas 9. Untuk materi MPLS kali ini saya akan memberikan materi tentang cara belajar yang efektif. Belajar yang efektif adalah proses belajar mengajar yang berhasil guna untuk pembelajaran dan mampu memberikan pemahaman, kecerdasan, ketekunan, kesempatan, dan mutu kualitas yang lebih baik, serta dapat memberikan perubahan perilaku dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga hasil dari pembelajaran itu dapat menghasilkan sumber daya manusia yang unggul. Untuk mencapai belajar yang efektif, tentu saja harus melalui proses belajar yang baik. Dan di bawah ini ada cara-cara atau tips agar belajar itu bisa baik dan benar. Di antaranya yang pertama adalah dengan belajar kelompok. Belajar kelompok itu lebih menyenangkan untuk anak-anak atau siswa karena dapat ditemani oleh teman dan berada di rumah sendiri sehingga lebih santai. Namun sebaiknya tetap didampingi oleh orang tua ya, seperti kakek, paman, bibi, dan orang yang lebih tua, agar belajar tidak berubah menjadi bermain. Yang kedua adalah rajin membuat catatan intisari pelajaran. Bagian-bagian penting dari pelajaran itu sebaiknya dicatat, kemudian ditulis di kertas atau buku kecil karena dapat dibawa kemana-mana sehingga dapat dibaca dimanapun ketika kita berada. Dalam keadaan santai pun kita bisa membaca. Kemudian yang ketiga, membuat perencanaan yang baik. Biasanya untuk mencapai tujuan itu harus menggunakan rencana dulu, rencana yang baik. Oleh karena itu ada baiknya kita membuat rencana belajar dengan rencana pencapaian nilai untuk mengetahui apakah kegiatan belajar kita lakukan telah maksimal atau perlu ditingkatkan sesuai target pencapaian dengan kemampuan yang kita miliki. Buat rencana belajar yang dikualitaskan oleh mata pelajaran yang lemah. Buatlah jadwal belajar yang baik. Yang keempat, bisa dengan disiplin dalam belajar. Kita harus membuat jadwal belajar, maka harus dijalankan dengan baik. Contohnya seperti belajar tepat waktu dan serius, tidak sambil main-main, dengan konsentrasi penuh. Apabila waktunya belajar, kita harus belajar. Apabila waktunya kita beribadah atau makan, maka waktu itu digunakan dengan baik. Kemudian jangan digunakan pada waktu belajar itu untuk main game, karena itu bisa merusak kedisiplinan dalam belajar. Kemudian yang kelima, bisa menjadi aktif bertanya dan ditanya. Jika ada hal yang belum jelas, maka tanyakan kepada guru, teman, atau orang tua. Jika kita bertanya, biasanya kita akan ingat jawabannya. Jika bertanya, bertanyalah secukupnya dan jangan bersifat menguji orang yang kita tanya. Tawarkan pada teman untuk bertanya kepada kita hal-hal yang belum dia pahami. Kemudian ada cara lain, yaitu belajar dengan serius dan tekun. Ketika belajar di kelas, dengarkan dan catat apa yang guru jelaskan. Catat yang penting karena bisa saja hal tersebut tidak ada di buku dan nanti akan keluar saat ulangan untuk ujian. Ketika waktu luang baca, kembali catatan yang telah dibuat tadi dan hafalkan sambil dimengerti. Jika kita sudah merasa mantap dalam suatu pelajaran, maka ujilah dari sendiri dengan soal-soal. Setelah itu, soal dikerjakan, periksa jawaban dengan kunci jawaban. Yang ketujuh, bisa hindari belajar berlebihan. Jika waktu ujian atau ulangan sudah dekat, biasanya kita panik jika belum siap. Jalan pintas yang sering dilakukan oleh pelajar yang belum siap dengan belajar hingga larut malam. Karena itu adalah perubahan yang tidak baik. Sebaiknya kita harus belajar setiap hari agar tidak seperti itu. Yang kedelapan, harus jujur dalam mengerjakan ulangan dan ujian, seperti tidak boleh menyontek dan harus mengerjakan dengan benar. Kemudian selanjutnya adalah jadilah seorang pemimpin, latihlah rasa tanggung jawabmu. Kemudian yang ke-10, mendengarkan penjelasan dengan guru dengan baik. Menjelaskan harus dengan betul-betul dan teliti, konsentrasi penuh apa yang diterangkan oleh guru.
11, jangan malu bertanya. Ketika ada pertanyaan yang kita tidak tahu atau yang ada di guru jelaskan kita tidak mengerti, maka kita wajib untuk bertanya supaya belajar kita di rumah lebih efektif, karena kita sudah tahu materi apa yang telah guru ajarkan kepada kita. Kemudian yang selanjutnya adalah mengerjakan PR. Jangan pernah anak-anak untuk menunda PR. Apabila ada PR dari guru, maka cepat selesaikan supaya belajarnya lebih baik. Kemudian selalu mengulang pelajaran yang sudah diajarkan. Selanjutnya cukup istirahat dan bermain. Banyak berlatih pelajaran yang kurang disukai. Apabila kurang disukai, maka kita harus berlatih. Belajarlah untuk menyukai pelajaran apa saja yang ada di sekolah. Mengikuti kegiatan ekstrakurikuler itu juga penting bagi kita, apalagi yang untuk disenangi, karena belajar ekstrakurikuler itu bisa menambah pengetahuan untuk kita. Cari seorang pembimbing yang baik. Cari seorang pembimbing yang baik seperti guru atau teman yang bisa memberikan kita pengetahuan yang baru. Kemudian jangan suka mencontek punya teman. Belajarlah untuk bersikap jujur dengan niat sungguh-sungguh. Kemudian hindari sikap tidak jujur. Jadi kita tidak boleh menyontek, harus mengerjakan dengan baik. Itulah salah satu dari sekian banyak materi dari cara belajar efektif yang baik. Salah satunya bisa kalian pilih sendiri. Mungkin itu saja dari saya.